lurus, akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Baik sahabat Arus News, hari ini Depok 28 Juni 2022. Baru saja kita menghadiri sidang di PN Kota Depok dengan nomor 105 PDT _G PN Kota Depok. Baru saja kita melihat fenomena yang cukup unik dalam persidangan. Majelis hakim dipaksa untuk menunggu penggugat kurang lebih 1 jam lebih, padahal majelis hakim sudah memberikan pengumuman bahwa sidang dimulai jam 10 dan toleransi menunggu 30 menit ke depan, artinya 10.30. Nah, di hadapan kami ada tergugat 1 dengan Ibu Fitrianingsih. Baik, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Bu, kalau melihat fenomena yang tadi, apa yang Ibu bisa lihat kesan dari pengadilan tersebut, Bu? Ya, menurut saya sih, maaf ya, ini buat orang awam seperti saya, dia tidak profesional ya. Seharusnya bukannya hakim menunggu penggugat, tapi penggugat kita yang menunggu hakim. Ini malah saya juga kaget pas mereka datang, ternyata bukti-bukti yang harus diungkapkan pun belum datang juga gitu. Jadi memang ketidaksiapan mereka ya kalau menurut saya sih separah itu ya. Dari yang minggu kemarin harusnya ikut udah di-upload, ternyata nggak bisa. Saya sih memakluminya gitu, karena mungkin berat filenya. Tapi pada saat hari ini seharusnya mereka sudah siap, namun tidak. Ternyata pas dikasih ke hakim juga masih berantakan, porsinya nggak terstruktur gitu. Saya aja yang orang biasa, saya berusaha untuk meminimalisir kesalahan, karena yang saya hadapi adalah semua berpengacara, saya doang yang enggak. Oh baik, memang dalam pantauan tim kami hanya Ibu saja yang tidak didampingi pengacara, Bu ya? Iya betul, karena untuk membayar pengacara saya tidak ada biaya. Oke. Baik, kemarin sempat dapat informasi ketika proses melalui e-court ada sesuatu yang dipertanyakan. Menurut Ibu hal itu yang mana sih, Bu? Yang sepertinya kurang rapi, kurang teliti dari tim pengacara penggugat, dalam hal ini Bu Nurmawati ya? Iya betul. Baik, seperti apa tuh, Bu? Jadi gini, setelah saya membaca, meneliti gitu surat gugatan tuh, dan setelah saya ikut masuk di e-court juga, saya alhamdulillah sedikit mengerti gitu. Di situ tuh saya lihat isi bukti dari penggugat untuk pelaporan pertama ya, untuk mengajukan gugatan itu diterima gitu. Hanya 750 jutaan, kurang dari 750 juta, itu pun kurang yang di-upload. Sedangkan yang digugat kepada saya itu sekitar 3,5 M. 3,5 miliar. Ya, berarti selisihnya jauh ya, Bu ya? Banget, itu jauh banget. Oke. Terus selain itu, di situ banyak juga kata-kata yang salah, yang menurut saya seharusnya sebagai pengacara yang sudah profesional ya, yang saya dengar beliau berpengalaman selama 20 tahun menjadi pengacara, seharusnya tidak mempunyai kesalahan ya. Mungkin kalau kesalahan 1 atau 2 mungkin saya pikir ya maklum lah, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Namun saya melihatnya ini banyak sekali terjadi kesalahan. Dari yang pertama adalah penulisan tahun
tahun saya menandatangani surat itu, dia bilang 2000 Desember tanggal 29 tahun 2022. Sedangkan sekarang aja bulan apa? Ya kan? Loh, itu yang pertama. Sekarang Juni, berarti Desembernya belum. Nah, itu dia, saya bingung lah itu di Oke. situ. Entah Terus yang salah kedua? tulis atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang kedua, pada rincian keuangan juga tanggal itu ya kalau kata saya sih semua dewe gitu ya. Karena tidak terstruktur gitu. Dan arti gini, harusnya ya kalau habis Mei ya Juni, habis Mei Juni ya. Iya. Nah, habis Mei, Juni, Juli, Agustus gitu kan terstruktur berarti kan. Tersusun ya. Iya, tersusun. Ini enggak. September di mana, tanggalnya berapa, dan itu menurut saya ya maaf sekali lagi saya bilang sih kalau begitu tidak profesional menurut saya ya, Oke. tapi nggak tahu ya. Nah, terus ada lagi yang ya mungkin ya saya belum bisa buka hari ini, tapi nanti ini apa ya kemungkinannya ya, tapi kita lihat aja nanti dalam pembuktian. Soalnya ada yang ganjil di sini, Oke. terutama dalam kwitansi. Nanti kita lihat nanti ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, harapan Ibu kepada majelis hakim setelah melihat ada beberapa indikasi menjadi the big question, tanda tanya besar. Harapan Ibu kepada majelis hakim seperti apa, Bu? Ya, yang jelas sih saya berharap hakim akan menentukan suatu keputusan dengan seadil-adilnya, terutama masalah girik tersebut ya. Dan juga masalah bukti-bukti yang nanti bakalan penggugat sampaikan. Saya harap banget kepada majelis hakim untuk diperiksa sedetail mungkin, karena yang saya agak sedikit ketahui nih, ada indikasi kecurangan ya, mungkin nggak ngerti saya bahasanya, yang jelas Diduga ya? ya diduga, masih dugaan bahwa kwitansi itu dibuat sendiri, bukan buatan saya ya. Oke, baik sahabat Arus News, itulah bincang-bincang singkat kita pasca keluar dari ruang sidang 2 Pengadilan Negeri Kota Depok. Baik, ada yang bisa disampaikan lagi barangkali menyusul sedikit sebelum kita tutup? Ya, maaf ada tambahan sedikit. Jadi gini, saya diduga diintimidasi ya, karena beliau itu suaminya adalah asisten pribadi seorang menteri yang cukup terkenal saat ini di kalangan masyarakat, kalangan negara juga terkenal. Ya, itu dia ngancem-ngancem saya pakai Kopassus lah dan sebagainya yang kaitannya dengan negara. Lah, emang salah saya sama negara. Ya udah itu aja sih. Oke. Baik, itu dia penuturan dari tergugat 1, Ibu Nur Fitrianingsih. Semoga semua prosesnya berjalan sesuai dengan harapan dan majelis hakim bisa melihat ini objektif dan seadil-adilnya. Terima kasih. Arus News akurat mencerahkan. Salam Arus News.